Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi pendengar RRI sekalian. Apa Terima kabar Pak kasih. Indra? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak Indra, ini beberapa waktu lalu sudah dibahas ya mengenai isu pengolahan sampah di Labuan Bajo, Pak Indra. Tepatnya kapan ini? Eh, Diulangi Bu, Ya, untuk pembahasan tentang isu pengolahan sampah di Labuan Bajo ini tepat dibahas kapan, Pak Indra? untuk Indonesia itu pembahasannya sudah dari tahun 2020 Bu, jadi sudah lama. Kemudian eh, eh, Mm-mm. Perpres 83 dikeluarkan, setelah itu turunannya keputusan Permen Kemenparekraf dikeluarkan di tahun 2020 juga. Setelah itu kita turunkan lagi menjadi petunjuk teknis pelaksanaan penanganan sampah plastik yang kita keluarkan juga di tahun 2020, dan 2021 kita masuk ke pemilihan lokasi, dan salah satu lokasi yang kita pilih adalah Labuan Bajo di samping 5 lokasi lainnya. Oke, ya. Untuk yang di Labuan Bajo ini, teknis penanganan dan pengelolaan sampahnya seperti apa yang dibahas dalam rapat tersebut, Pak Indra? Sebetulnya kita termasuk mengenalkan cara pendekatan baru dalam penanganan sampah. Mm-mm. Jadi kalau dulu kita selalu mengenal pendekatan sampah itu akan selalu dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Nah ini kan kalau besarannya masih tidak terlalu Banyak. signifikan, Mm-mm. itu masih mungkin kita tangani secara sumber daya manusia dan juga secara sumber daya pembiayaannya. Mm-mm. Tetapi ketika kegiatan ekonomi masyarakat makin meningkat, tentu terjadi peningkatan sampah, dan ini pasti membutuhkan resources atau sumber-sumber daya baik secara yang makin besar, dan itu juga akan sangat sulit bagi pemda atau bagi para pengelola sampah di berbagai daerah. Mm-mm. Untuk itu kita mendekati dengan melakukan, yang paling gampangnya adalah melakukan pemilahan awal. Jadi kita pisah-pisahkan sampah mana yang yang masih memiliki nilai ekonomis, Mm-mm. sampah mana yang bisa didaur ulang, dan sampah mana yang memang harus masuk ke dalam tempat pembuangan akhir. Mm-mm. Nah, ini adalah bagaimana kita membagi beban produksi sampah itu ke masyarakat. Jadi kalau secara matematika, kalau pembaginya makin banyak kan tentu hasil baginya makin kecil gitu. Ya. Nah, Oke. jadi berusaha bahasanya menanggung rentengkan Mm-mm. produksi sampah yang meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan masyarakat, kepada kalau bisa melalui pada tahap pemilahan, sehingga bisa kita lihat, karena sampah ini ternyata makin ke sini makin memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan juga sebagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Ya, Pak Indra, untuk di Labuan Bajo sendiri ini tadi ya seperti yang disampaikan bahwa ada kolaborasi untuk penanganan sampah ini. Pihak mana saja kemudian yang digandeng oleh Kemenparekraf selain masyarakat untuk upaya pengolahan sampah di Labuan Bajo, Pak Indra? Oke, jadi kalau di pemerintah jelas ada Menko Marves, Oke. KLHK, Dagri, kemudian KKP, PUPR, Badan Otorita Labuan Bajo Flores, Pemda juga ada. Kemudian ada tim koordinasi nasional penanganan sampah laut di level nasional. Di level daerah kita bekerja sama dengan masyarakat ya. Kita mencari fasilitator lokal, kawan-kawan yang memang mengerti permasalahan sampah, dekat dengan masyarakat. Kita ajak bekerja sama. Kemudian kita juga mencari waste management spesialis yang berasal dari masyarakat lokal juga. Kemudian untuk kita juga menggandeng bank sampah, pelaku persampahan seperti CP Bajo Bersih Sejahtera, kita undang. Kemudian bersama-sama masyarakat menyusun unit pengelolaan sampah, membentuk unit pengelolaan sampah, dan juga bersama-sama masyarakat menyusun standar operasional prosedur. Jadi ini kemudian setelah itu tersusun semua, baru kita melakukan beberapa
simulasi atau aksi bersih sampah atau beach clean up yang kita lakukan beberapa kali sehingga kita tahu apakah SOP-nya sudah sesuai, apakah masyarakat bisa kita ajak, kemudian juga kita mengenalkan ke masyarakat bahwa makin bersih itu sebetulnya juga meningkatkan portofolio destinasi wisata tersebut, terutama di dalam masa-masa pandemi ini, di mana kita memang harus menerapkan apa yang namanya kita kenal CHSE, cleanliness, health, safety, and environment. Oke, ya. Dan memang sampah ini menjadi permasalahan nasional. Jadi gini, pariwisata itu punya tolak ukur indeks kemajuan pariwisata atau yang dikeluarkan oleh World Economic Forum berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan oleh ISPC-nya di UNW, di mana itu dikeluarkan tiap 2 tahun sekali. Nah, kita top 3 paling bawahnya, bottom 3-nya itu salah satu yang harus kita perbaiki untuk secara skala nasional itu adalah penanganan lingkungan dan sampah, Bu. Jadi ini butuh kerjasama seluruh masyarakat karena sampah ini kan merupakan produk ikutan dari keberadaan manusia dan kegiatan ekonomi. Ya, oke Pak Indra, kalau di Labuan Bajo sendiri ini apakah secara masif sekabupaten kemudian digerakkan atau kemudian memilih lokus-lokus tertentu untuk menjadi modelnya? Kita memilih lokus-lokus tertentu karena memang pendekatannya masih perlu kita lakukan lebih mengenalkan itu masih dalam tahap awal. Kita pilih di Gorontalo, sebetulnya dulu kita pilih di Desa Gorontalo ya? Karena iya, di Pantai Gorontalo. Oke. Tapi ya itu kita lakukan dalam setahun ini. Dan juga, waktu sambil berjalan itu di Gorontalo itu kita akhirnya ada pihak PT Astra Internasional itu yang memiliki dana CSR itu berminat untuk bekerja sama dengan kita dalam penanganan sampah plastik laut itu, di mana mereka mengajukan menggunakan metode pirolisis, di mana sampah plastik ini diolah sedemikian rupa sehingga salah satu produknya adalah minyak atau bahan bakar minyak gitu. Dan itu kita lakukan, masih kita lakukan sampai sekarang. Oke, ini yang dimaksud tadi yang mengundang waste management spesialis ini begitu Pak Indra ya? Oh, bukan. Waste management spesialis adalah kawal kita. Ya. Nah, ketika berjalan yang di pantai Gorontalo itu, pihak Astra melihat dan tertarik untuk bekerja sama dan mereka menawarkan metode pirolisis dengan peralatannya. Kemudian kita berbicara dengan Pak Bupati dan Pak Bupati mendukung baik program kegiatan pendampingan sampai kita lakukan di awal dan juga mengajak semua pihak yang ada OPD di Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dalam pengelolaan sampah berbasis pirolisis yang dilakukan bersama PT Astra Internasional. Ini, Bu. Metode pirolisis ini yang maksudnya adalah sampah plastik dikumpulkan nelayan, diolah dengan teknologi tinggi menghasilkan solar begitu? Iya, seperti itu. Dan tapi ini dalam modelnya nanti kita akan coba terus kembangkan karena memang ini kan bagi masyarakat hal baru gitu. Harus terus diperkenalkan begitu, disosialisasikan agar mereka mengerti betul begitu Pak. Indra tadi juga sudah sempat disinggung soal keterlibatan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Pak Bupati juga mendukung. Namun apakah sudah dikeluarkan izin pengelolaan sampahnya begitu Pak Indra? Kita sudah mengirimkan surat ke Pak Bupati dan mendapat respon positif. Tetapi masih perlu koordinasi di kalangan Pemkab untuk tapi itu akan kita lakukan terus sehingga nanti mudah-mudahan di tahun ini komunikasi intensif antara Pak Deputi dengan Pak Bupati karena punya kedekatan tersendiri, kami rasa akan membuat proses ini menjadi lebih cepat. Mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan akan keluar karena penanganan sampah ini penting juga. Dan mudah-mudahan kalau nanti G20-nya salah satu site visit yang ada di Manggarai di Labuan Bajo itu kita bisa menunjukkan kepada
dunia bahwa kita care dengan masalah sampah itu. Oke, jadi ini dalam rangka mempersiapkan itu positif. juga. Oke, ini demi kepentingan masyarakat banyak juga begitu Pak Indra ya? Ya, ini kemudian Baik. masyarakat. Demi dan mudah-mudahan ini semua berjalan dengan lancar ya, semua yang Ini amin. oke, semua yang dukungan dan mendukung itu. sosialisasi juga dari Baik, siap. seperti ini, Bu. Siap. Jadi ini adalah salah satu kita menyampaikan pentingnya sampah karena yang harus dipahami dari kegiatan pariwisata itu di samping mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga ada hal yang harus kita tangani. Baik. Ada biaya yang harus kita keluarkan dalam penanganan sampah yang merupakan konsekuensi logis dari kedatangan para wisatawan. Baik Pak Indra, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu Terima kasih, update-update Bu. selanjutnya Pak Indra ya. Ya, mohon dibantu juga supaya masyarakat lebih mengenal. Baik, RRI siap dukung untuk hal ini baik begitu Pak. Terima kasih Pak Terima Indra. kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Indra Nitua, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Republik Indonesia menyampaikan informasi tentang pengolahan sampah di Labuan Bajo yang baru saja hadir di Pro 1 RRI ND. Tetaplah bersama Lintas ND Pagi, setelah ini masih ada informasi menyusul lainnya yang akan kami hadirkan dalam program Lintas ND Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.